Sebetulnya tentang rasa itu juga ada sedikit drama ya, maksudnya sebelum akhirnya rilis gitu, karena lagu itu sudah lama banget sebetulnya. Ya, jadi udah rekam, udah bungkus, tapi disimpan. Lama, Akan-akan kalau di mata publik itu seakan-akan Arlan mengambil jalan mundur satu langkah supaya bisa support Astrid di musik. Ini paling tahu dia tuh harusnya seperti apa. Loh. Iya benar, aku setuju kalau ada suami yang ngomong gitu. Ini talk show nggak bisa jalan kalau bukan suami saya yang di belakang situ. Pada saat agak terlambat datang bulan itu, ada apa nih? Jadi harusnya kembar maksudnya. Iya. Oh, I'm so sorry. Apa, it's okay, udah. Insya Allah udah ikhlas ya. Ternyata dia itu ada pembuluh darah yang tidak menyalurkan makanan ke dia, jadi dia tidak berkembang. Gitu. Ya udah, jadi pas minggu ke-8 itu aku dikasih tahu kalau aduh ibu maaf ya, ini kayaknya ada berita kurang baik gitu. Terus agak bingung juga. Kemarin kita udah berusaha untuk menerima ini gitu, taunya beberapa minggu kemudian dia nggak ada gitu. Dan ternyata begitu karena akhirnya aku dikuret ya. Harus dikuret ya di minggu ke-8 itu ya? Tetap iya, harus ya? Jadi ada 2 pilihan, bisa pakai obat atau kuret gitu. Waktu itu aku kalau akhirnya memutuskan untuk kuret aja gitu. Bius dong Bu? Ya. Aduh, gitu. Jadi pada saat itu aku udah ternyata ada 2. Hah? Iya. Jadi harusnya kembar maksudnya? Iya. Oh, I'm so sorry. Apa, it's okay, udah. Insya Allah udah ikhlas ya. Oke. Dan menerangkan ke Alek gimana? Nah, waktu itu dia ikutan ke dokter, jadi kayak aku mau lihat gitu, ayo lihat yuk gitu. Terus ternyata, padahal dia udah feeling loh ya waktu itu, ya dia udah feeling. Alek takut sebetulnya, lo kenapa kok takut gitu? Ya takut hasilnya kurang baik, dia udah bilang gitu ya waktu itu. Ya udah, jadi pas di situ dia juga ya gitu. It's okay. Bagaimana menerangkan ke anak umur 10 tahun? Ya gimana tuh, itu Arlan sih kayaknya. Karena aku udah sibuk dengan bentar lagi aku harus tindakan. Besok mau nyanyi, tapi kapan? Jadi pikirannya udah kalut waktu itu. Udah, karena jadi belum bisa waktu itu ini ya, kayak kejadiannya terlalu cepat sekali gitu ya. Jadi waktu aku belum menerima kesedihan ini gitu, tapi aku harus memikirkan aku harus dikuret, tapi besoknya aku mau nyanyi gitu, gimana ya gitu. Jadi udah ada tanggung jawab ya. Iya, jadi bingung gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya dijalanin, bisa. Ya sudah, akhirnya kita sudah gak apa-apa ya. Kapok nggak untuk mencoba? Kita akan lebih plan atau justru ya nggak usah deh? Ya gitu. mungkin kalau memang akhirnya kita mau memutuskan untuk mencoba lagi, itu emang harus di-plan kayaknya. Harus di-plan ya. Karena memang kayaknya lebih baik begitu ya. Terutama kalau kata buku-buku dokter-dokter atau orang-orang yang pakar ya, sains ya, mereka bilang kalau udah begitu you hit 40, kalau buat perempuan itu udah masuk perimenopausal. Katanya gitu. Dan itu bisa di stretch yang paling lama sampai 55 biasanya menopause. Ada yang sebelum itu juga udah. Ada bahkan yang sebelum 40 udah perimenopausal sudah ada. Betul, tapi kalau standar garis teorinya itu dari 40 perimenopausal dan perubahan hormonnya memang betul. Aneh Iya, sekali jadi kalau perempuan. memang waktu itu kan kita konsultasi dulu gitu kan, ini gini. Sebetulnya nggak ada masalah ya gitu. Ya memang semua dia pokoknya udah 30 berapa kok nggak salah ya, itu memang sudah beresiko sebetulnya untuk perempuan itu hamil gitu, tapi bukan berarti tidak bisa gitu dan sebagainya lah. Jadi kita tuh sebetulnya takut banget karena ya udah usia, terus kita nggak tahu ya kemarin kita jaga kesehatannya bener nggak ya gitu terus sih. Itu sih yang lebih takut karena kan sekarang kan udah banyak sekali macam penyakit ya gitu ya.
ada yang autism atau apalah macam-macam. Kebetulan lingkungan sekitar kita begitu, jadi kita takut. Yang kemarin ada yang gagal jantung pas baru lahir, itu yang itu takut banget sebetulnya, lebih concern ke di situnya. ibu yang sudah lanjut usia pada saat hamil gitu maksudnya? Sebetulnya enggak sih, Oh, enggak. maksudnya ya sekarang ini tuh Iya, kayaknya macam-macam ya. gitu kalau kita nggak jaga banget. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba lagi, ya kayaknya harus di plan deh gitu. Iya, Harus iya. di plan banget gitu. Iya, iya. Tuh. Jadi ini ya, keibuan kembali. Nggak apa-apa. Oke, satu hal yang saya bisa ambil di sini adalah Nyun Sewu Bu Astrid adalah bagi teman-teman yang mungkin juga sedang mencoba Iya. atau harap-harap antara mau coba tapi nggak berani bilang suami atau apa, Iya, iya, iya. memang sepertinya harus di plan. Yes, betul. Planning is better ya. Betul. Kita masuk ke ini. Ibu ini lagi sering naik turun mobil gede karena ada tour kemarin saya lihat 4 kota. Sejak dia dan suami mengambil alih bisnis Astrid as a brand ini menjadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya. Itu siapa itu awalnya yang bikin ide itu? Dari manajemen atau kembali lagi Pak Aran? Kayaknya harus gini deh, harus bikin ini tour ini. Iya, jadi Aku curiga dia tuh. kan memang sejak aku sudah tidak di My Music, sudah habis kontraknya, itu kan memang pengen sendiri aja gitu, maksudnya tidak bergabung lagi dengan label lain Label atau besar, apa. Jadi kayaknya memang sudah waktunya untuk sendiri sih, karena aku sudah bertahun-tahun di label musik gitu, jadi kayaknya udah waktunya untuk mencoba sendiri deh gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk udah kita jalanin aja sendiri gitu. Dan memang ya sudah pastilah suamiku itu membantu. Jadi sebenarnya mungkin dia kayak mencoba untuk merealisasikan apa yang aku pengen gitu. Jadi kayak aku pengen bikin ini deh, pengen bikin ini. Dia tuh kayak tiba-tiba udah oke, berarti kita harus ngelakuin ini. Terlalu ini ya, terlalu Energizer Bunny kayaknya Iya. dia ya. Idenya selalu ada ya. Kamu yang lebih layback nggak sih? Di antara berdua, kamu lebih layback, dia yang lebih tek atau siapa? Tergantung di apa nih, apa dulu. Kalau masalah keluarga, aku lebih multitasking. Oke. Kalau dia keluarga sama sekali nol ya. Maksudnya urusan domestik gitu Ngikut ya. lah, dia Iya, ngikut. lebih ngikut. Tapi kalau kerjaan yang berhubungan dengan musik apalagi gitu ya, dengan karyaku apa dan sebagainya, dia harus bikin ini kayak gitu. Dia lebih gitu. Dia lebih sering dia dong yang meeting sama manajemen. Ya sebenarnya sama aku juga. Jadi dia ya mungkin memberikan ide dan mencoba untuk gimana caranya yang Astrid mau itu dijalanin gitu. Wow. Terus terjadi yang 4 kota ini. Iya, jadi aku juga nggak nyangka juga sih. Jadi waktu itu memang pada saat aku selesai sama My Music itu di bulan Mei ya, Mei 2022 gitu. 2021 deng, iya ya. Nah itu selama tahun 2022 tuh aku sama sekali tidak merilis karya gitu ya. 2021 masih 2 karya, 2020 masih banyak. Jadi tahun 2020 dia kayak sama sekali nggak ngapa-ngapain gitu istilahnya. Hiatus istilahnya. Kayak K-pop itu ya. Jadi dan pengennya memang di 2023 ini plannya tuh dijalanin gitu. Dan nggak menyangka sebetulnya banyak sekali karya-karya yang sebetulnya dibikin di 2022 dan ingin dirilis di 2022 itu kepending gitu. Jadi akhirnya beruntutan di 2023 gitu. Jadi pada saat Januari kita rilis lagu ini gitu. Februari ternyata yang aku sama Mas Bujana yang religi ya? Religi ya, itu di tahun 2022 itu nggak jadi, akhirnya kita realisasikan di 2023. Oh itu udah dari 2020? Iya, udah lama banget, 2022. 2022? Gitu. Videonya juga 2022? Videonya belum sih, di 2023 sih. Okay. Cuman musiknya udah jadi, udah rampung lah. Bulan puasa juga waktu itu gitu. Pas lah ya. Pas banget. Nah terus awalnya bikin konten doang sama band Cesaria itu, taunya jadi serius gitu karena responnya bagus gitu. Jadi kayak beruntutan itu berkah juga nggak nyangka jadi beruntutan banget ya gitu rilisnya. Jadi setiap bulan rilis, Januari, Februari, Maret gitu. Wow, itu lawannya cuma Dedi Dores loh Bu, yang setiap hari bisa rilis album Dulu ya? zaman dulu kan
Jadi nulis albumnya banyak banget. Oh Gitu. wow, produktif sekali. Iya. Lalu tour. Udah Untuk- 4 kota kan? Yes. Apa aja itu? Waktu itu di Jakarta dulu yang pertama, lalu Surabaya, lalu Bogor dan Bandung. Kafe-kafe Kafe-kafe. kecil apa besar? Yang lebih intimate atau? Iya, ada yang intimate banget, ada yang di klub juga, ada yang di kafe, jadi mix ya semuanya. Nah itu yang datang nonton Astrid di setiap kota itu adalah menurutmu penontonmu, pendengarmu itu adalah yang grow with you atau mulai terlihat tunas-tunas baru? Kebanyakan sih yang nostalgia ya, yang zaman dulu. Oke, ya. Jadi Berarti yang kayak bertumbuh bersamamu. ya memang dia pengen mendengarkan lagu-lagu Astrid yang dulu gitu, kebanyakan ya. Tapi ada juga yang memang tahu Astrid dari pertama kali, dari album pertama, dari Ratu Cahaya sampai ada juga yang kayak gitu. Yang ya. baru, yang Kalau yang lebih baru, muda-muda kelihatan nggak di audiens kemarin? nggak banyak ya, Nggak banyak. bahkan jarang mungkin. Ada kerinduan untuk itu nggak? Bikin sesuatu deh buat menyasar yang apa ya, cross generation ya, cross market. Sebenarnya udah sempat dilakukan di tahun berapa tuh ya? 2020 kayaknya udah sempat. Maksudnya waktu itu pengen banget nyasar yang ke situ gitu ya. Tapi lama-lama ngapain ya gitu? Kenapa kita harus memusatkan pada satu titik gitu loh? Ya udah bikin aja gitu, maksudnya Kalau karya. kena ya bagus. Iya betul. Jadi kalau memang ini ternyata karya ini relate sama yang baru-baru, ya alhamdulillah gitu. Cuman aku tuh banyak yang ini ya, ternyata lagu-lagu yang lama itu kayak kemarin ada satu lagu aku yang judulnya Terpukau, itu tiba-tiba viral lagi di TikTok. Iya, itu juga suka nggak nyangka sih. Iya, Suka nggak nyangka gitu. Akhirnya yang muda-muda ini tahu lagu ini gitu. Dan kebetulan memang sebetulnya yang muda-muda ini sebenarnya mungkin dia kayak ini, kita era retronya dia kali ya. Zaman album-album aku itu yang 2000-an itu kayaknya, jadi dia kayak mendengarkan lagu-lagu lama juga gitu. Sekarang ini yang baru-baru gitu. Tapi kebanyakan yang aku lihat memang anak-anak yang ya itu tadi, aku dengerin lagu kakak waktu SDK gitu. Waktu SDK gitu, waktu SMP Kak gitu. Iya. Kebanyakan yang Kakak gitu. juga masih adik-adik kok, Wow. wajahnya lihat masih awet muda. Ngomong-ngomong ya soal awet muda, kayaknya tambah kesini baju-bajumu juga lebih berwarna ya dibandingin Iya, zaman yang dark pop. Iya, yang iya. di 4 kota ini kan yang tiba-tiba ada Iya. hijau, tiba-tiba ada merah, ada ya apa? Betul, ada betul. motif gitu. Yes. Sengaja? Ya, enggak, sebetulnya memang aku sangat warna-warni sih sebetulnya. Pada dasarnya? Pada dasarnya. Oh, gitu. Ratu Ramatama itu berarti yang Yoi, bener ya, itu warna-warni. aslinya ya. Cuman waktu nyanyiin lagu Ratu Cahaya itu kayak dark gitu. Jadi kayak terus film horor gitu. Iya. Jadi kayak kebawa karena itu aja. Tapi sebenarnya aslinya aku sangat warna-warni sebetulnya. Gitu. Sri Mulat apa drakor? Waduh, pilihan yang susah. Kamu seneng drakor toh? Kamu seneng? Seneng. Serius? Senengnya tuh ngomongnya kok malu-malu sih, Malu. isin. Kamu termasuk yang bisa binge watching gitu? Enggak, jadi sebetulnya mut-mutan ya. Aku soalnya kalau sekarang kalau orang-orang kan apa drama yang baru langsung ditonton. Kalau aku enggak, aku lebih nonton siapa yang main dulu gitu. Oh. Jadi ada satu yang aku suka gitu pasti aku nonton. Tapi kalau enggak ya enggak. Jadi kayak mut-mutan gitu. Oh, sekarang aku lagi pengen Korea nih gitu. Tapi Siapa yang kamu suka? Orang. Laki-laki, aktor, betul kan? Pasti gitu-gitu loh orang-orang kalau karena aku nggak suka drakor, mamahku suka. Oh, Kalau iya? aku tanya, mah emang saya Nonton apa? Iya, ini loh ganteng. Nenek. Ya, Mamaku segala ditonton. Oh, lucu banget sih, Nggak siapa? lucu. Sampai dia gula darahnya naik cuma gara-gara begadang nonton opa-opa itu sampai aku marah. Itu ya. Jadi aku suka aktornya tuh namanya So Ji Suk, terus ada Gong Yoo, Lee Min Ho, udah itu aja. Udah, gue nggak ada yang tahu tuh siapa, nggak ngerti gue. Jadi Sri Mulat tahun drakor berarti ya pilihanmu ya? Iya kali ya. Kalau Sri Mulat, ya suka sih dulu. Tapi sampai sekarang kadang-kadang guyonannya agak Sri Mulat juga. Oh iya, yes. Berhubung Jawa juga ya Bu ya, pasti ngerti toh. Relate. Agak kenunung-nunungan gitu kan. Tinggal dikei lap loh kamu tuh.
Maskara atau eyeliner? Maskara. Maskara. Yes. Lipstick atau blush on? Lipstick. Lipstick ya. Menyenangkan loh pertanyaan-pertanyaan gitu, menyenangkan ya kan? Oke, apa namanya, cat uban atau tutup-tutup pakai eyeshadow? Kita kan udah di usia itu ya Bu, jujur aja lah, aku juga kalau udah mau syuting, aduh baru juga mana nanti rusak. Iya, ya sebenarnya cat uban itu sebenarnya udah rutin dilakukan gitu, tapi kadang-kadang kan ada saat-saat tertentu yang ya kayaknya eyeshadow aja ya. Cover Bukan up, eyeshadow cover up. sih sebetulnya. Apa sih namanya itu? Powder ya? Ada khusus memang. Kamu pakai apa mereknya? Aku coba aku tanya dulu sama ini ya. Iya kan ada kan yang cover up powder gitu ada, kan? emang yang powder gitu ya ada. Ada yang semprot sama ada yang kayak palet eyeshadow gitu loh guys. Itu ternyata sangat membantu juga. Membantu banget. Apalagi kalau mau foto, mau apa, Iya terus kan? Mbak agak nunduk dikit. Aduh, sebentar ya. Kalau aku udah bodo amat deh gitu. Nggak, soalnya kan kalau syuting kan kelihatan. Iya. Kalau cowok-cowok kayaknya kalau ada putih-putih mereka dianggap wise. Kalau kita enggak. Iya. Kenapa sih? Enggak adil banget dunia ini. Iya. Anting-anting panjang atau yang kayak gini nih, yang pendek-pendek ini? Subeng atau yang panjang gantung? Subeng. Berarti lebih ke traditional ya? Ya. Dress or pants? Pilihan yang susah. Dress. Sepatu Keds, kan zaman sekarang orang koleksi tuh ya. Ya. Wow, everybody koleksi Sneakers. segala macam sneakers. Atau sendal jelly. Sendal jelly ya yang aku dipakai. Kamu pakai sendal jelly tuh sekarang? Tuh kan, gak usah. Coba itu kakinya kasih tunjuk. Nah, tuh sendal jelly dah. Barbie. Itu sendal jelly Barbie. Ya marah ya. Pink. Ya, lucu loh dia tuh. Emang ini orang warna-warni. Itu sendalnya fuchsia, jam tangannya green moss. Jadi sebenarnya kamu itu personality-nya seperti apa sih? Introvert atau melankolis atau apa sih zaman dulu orang bilang sanguin, kolerik, flekmatis apa? Kalau aku dulu kayaknya terlahir ekstrovert kayaknya ya. Karena aku sangat belak-belakan sama orang. Itu bukan Surabayanya ya? Iya, ya mungkin ya. Jadi bisa jadi. Jadi kayak dulu tuh wah gitu ya. Benar-benar yang langsung di depan muka orangnya gitu. Kalau sekarang kayaknya menjadi introvert. Jadi ekstrovert yang ke introvert kayaknya sekarang. Jadi sekarang tuh lebih mendengarkan. Oh gitu. Iya. Apa faktor usia Pak? Mungkin ya? Atau bagaimana? Malas denger yang bising-bising ya Bu. Iya. Udah terlalu lama di depan speaker soalnya ya. Kan? Iya, Jadi kayak ada orang yang jadi lebih sering mendengarkan daripada. Bila bisa dirangkum dalam beberapa patah kalimat, purpose seorang Astrid di muka bumi ini apa sih? Purpose? Wow, berat sekali. Yang kepikiran aja di sini kan purpose kadang-kadang juga di setiap musim bisa berganti tuh, bergeser. Purpose-nya apa ya? Mungkin katanya terlalu berat kayaknya ya, bermanfaat apa ya, penyulih bahasa Astrid. Penyulih bahasanya lagi sibuk dititipin anak. Kan gue nanya purpose Astrid di dunia ini apa, dia mencari sebuah kata. Nah kan katanya kamu penyulih bahasanya dia. Apa tadi mau ngomong apa? Bermanfaat. Kayaknya terlalu berat, bukan itu maksudnya. Berguna. Bodoh. Berdampak. Impact ya. Berimpact pada perempuan atau khususnya perempuan? Ya, jadi mungkin sejak aku mengalami itu juga. Ya itu tuh yang mana? Yang kemarin kehilangan itu ya. Akhirnya kayak jadi menjadi perempuan itu tidak mudah ya gitu ya. Maksudnya apalagi karena kadang tuh aku mikir banyak sekali perempuan yang
ngomongin perempuan lain gitu. So easy for us to judge ya. To judge gitu, kayak hello gitu. Itu akhirnya kayak aku makin ini banget gitu loh. Makin jadi membela perempuan ya gitu. Maksudnya menyadari dan nggak apa-apa kok kalau kamu misalnya memutuskan untuk tidak punya anak, nggak apa-apa banget gitu. Memutuskan untuk tidak punya suami atau pasangan, nggak apa-apa banget gitu loh. Maksudnya semua itu ada alasannya, dan itu kalau itu buat kamu baik-baik aja, kayaknya nggak masalah deh gitu. Jadi kadang kan orang kan masih yang dia itu kan itu gitu. Itu perempuan juga yang ngomongin gitu loh. Kadang aku kayak masih sesamanya gitu kan. Gitu, itu masa sih kamu harus tega ngomongin sesama kamu gitu. Itu yang makin, jadi aku sekarang itu, jadi kalau kayak misalnya menulis caption itu kan penting ya. Penting. Menulis caption yang nanya sendiri jawab sendiri. Ya. Kadang-kadang akhirnya aku jadi kayak gitu maksudnya yang concern gitu sama apa yang kamu tulis. Iya, sama perempuan, sama anak gitu, sama lingkungan. Aku mencoba gitu, kayak apa, menjalankan hidup zero waste gitu, walaupun belum, cuman aku berusaha gitu. Ya kan ada usaha ke sana. Iya, ada usaha walaupun masih belum ya gitu. Aku lihat di highlightmu soalnya. Iya, jadi aku udah mulai pilah sampah. Ya mungkin karena ini efek pandemi juga kayaknya ya, itu jadi kayak banyak hal yang aku fine tune. Iya, kayak berubah 180 derajat gitu loh. Kayak masalah kayak hidup sederhana gitu tuh, itu aku sedang lakukan sekarang. Dan itu terbalik sekali dengan dunia kita, Bu. Ya, untuk hidup sederhana ya toh. Makanya pindah neng Bali ya. Iya, di sini kamu doakan ya, loh, ternyata dipancing bener. Oh iya. Kepengen, insya Allah semoga. Di sini tuh ya, bangun pagi mau langsung keluar, apa namanya istilahnya, kasarnya ya, nggak katoan juga, cuma kaos panjang itu nggak ada yang nggak masalah ya. Iya, bodo amat gitu. Orang juga nggak berarti kita boleh bodo amat lah dalam hidup ini, tapi maksudnya nggak terlalu banyak yang harus digendong-gendong gitu loh, harus ini gitu. Ya sama ini sih, mungkin kalau mau hidup sederhana ya kita harus berdamai dengan pikiran kita sendiri ya, kayaknya ya. Karena itu yang paling sulit kan? Ya, itu yang paling sebenarnya. Sulit. Itu sebetulnya itu intinya ya gitu. Iya. Jadi mungkin ya berdampak ya buat orang sekitar, perempuan, anak, terutama anak juga. Ya. Semoga. Berarti ntar lagi ada lagu tentang itu nggak, Bu? Tentang perempuan. Kali-kali mau workshop, mau bikin lagu tentang itu. Jadi kebetulan memang nggak tahu ya, tahun ini tuh memang aku kayak udah punya beberapa plan gitu yang ingin dijalankan gitu. Ya banyak hal-hal yang mungkin akhirnya jadi kayak flashback ke aku zaman dulu lagi gitu. Jadi kadang kan kita udah 20 tahun di industri musik, terus apalagi kalau perempuan dia sudah menjadi ibu, sudah ngurus keluarga, ngurus anak dan sebagainya. Itu kan fokusnya itu terbagi-bagi banget gitu loh. Sampai akhirnya aku sempet yang tidak memikirkan sisi kreatif gitu. Kayak aku zaman dulu. Jadi aku pengennya tahun ini tuh bener-bener yang ayo digali lagi gitu apa yang mau dikeluarkan gitu. Jadi kayak dari sisi kreatif ya, jadi bukan sisi ibunya, maksudnya bukan sisi keibuannya, tapi dari sisi kreatifnya gitu. Jadi aku pengen bener-bener apa sih yang membuat Astrid dulu menjadi seperti sekarang, itu dulunya kayak gimana sih gitu, apa yang sedang dialami gitu waktu itu gitu. Nah itu aku pengen bikin di karya berikutnya ini. Jadi gitu. Momen itu di capture dalam sebuah lagu. Ya. Oke, ya semoga saja itu nanti ini ya. Oh pasti jadi, itu udah standby. Ya. Mau bantu ngerjain udah. Dia di sininya udah. Kalau bisa dibaca udah. Oke, aku udah tangkep. Iya. Dia udah bikin PowerPoint. Oh, PowerPoint. Iya. Masih bagus dia ngomong PowerPoint. Kalau zaman dulu transparansinya mana nih? Transparansi, kuliah lo transparansi guys.
Oke, Gitu. Astrid, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, Terima kasih sama-sama, sudah. dengan senang hati. Ini udah ambil waktu liburannya dia loh sebenarnya. Ih, seneng loh, ya ampun. Makasih buat Arlan dan Alek yang udah nganterin ke sini dan juga Riri ya, Riri. Oke. Perpindahan Astrid juga saya perhatikan dari dulu zaman sebelum digital ke digital, ketika pandemi kan digital begini banget ya. Itu menurut aku juga sangat smooth. So I actually think you're very blessed sih. Kamu sangat apa ya? betul. Kamu sangat dicintai Tuhan lah. Udah pokoknya. Amin, amin, amin. Jalanmu ya tuh Allah, sedetil-detilnya itu udah dibukakan dan udah ada. You're very big support system. Alhamdulillah. Sing sukses ya. Amin, amin. Kita Terima tunggu kasih. kabar berikutnya ya, Bu. Siap, siap, siap. Terima kasih loh. Guys, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Karena the more you like and subscribe and request, kita juga jadi punya ide banyak. Pongki dan saya punya ide banyak untuk siapa lagi yang kita undang gitu. Oke? Jangan lupa, you are loved. Bye. Bye-bye.